Assalamualaikum Bapak, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bu Ani, Ya, gimana kabarnya Pak hari ini? alhamdulillah hari ini saya sehat sekali Bu. Bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah, senang sekali mendengar kabar baiknya. Baik Pak, hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dulu mengenai kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Karena dalam hal ini Bapak kan berperan sebagai coach ya Pak ya. Iya, Jadi betul. jika Bapak berkenan, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan dan mendiskusikannya dengan Bapak. Apakah Bapak berkenan? Ya, insya Allah Bu, saya berkenan. Ya, baik Pak. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan dulu, mengenai rubrik penilaian mengenai coaching hari ini, antara Bapak sebagai coach dan Bu Sinta sebagai coachee-nya. Jadi pada praktek coaching kali ini, saya akan mengamati mengenai percakapan, Bapak sebagai coach dan Bu Sinta sebagai coachee. Apakah percakapan Bapak ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Lalu saya juga akan mengamati bagaimana Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut bisa merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coach. Dan saya izin menyampaikan Pak dan mengingatkan bahwa Bapak juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi diri. Iya, Baik, kalau Bapak sudah mengerti, saya izin untuk memberikan dan menanyakan apa kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini. terima kasih Bu ya atas kesempatan yang insya Allah Ya. barangkali dalam kompetensi coaching kali ini saya ingin mengembangkan yang pertama adalah present. Kemudian yang kedua adalah Baik. mendengarkan aktif dengan teknik bahasa dan yang terakhir yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Barangkali tiga hal itu Bu yang saya ingin kembangkan. Baik, Pak, sangat bagus sekali ya. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan mengenai indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak, kembangkan dari proses coaching kali ini. Dan, barangkali untuk indikatornya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan Mhm. pengembangan yang ingin saya kembangkan yang apa namanya. Yang pertama adalah menemukan solusi atas permasalahan kopi dan saya juga bisa menggali potensi dari kopi itu sendiri ataupun mampu menemukan langkah-langkah yang bisa diambil dalam apa menemukan solusi itu sendiri. Barangkali itu. Baik, Pak, saya sudah cukup memahaminya. Semoga apa yang Bapak harapkan dari proses coaching kali ini bisa tercapai dan bisa, tercapai dengan maksimal ya, Pak, ya. Baik, Semoga juga proses coaching-nya lancar untuk hari ini. amin. Mohon doanya Bu ya, Oke. mudah-mudahan coaching saya Ya, bisa berjalan dengan baik. amin. Mungkin itu saja, Pak, yang, saya lakukan untuk praobservasi kali ini. Saya akhiri ya, Pak. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Salam. kabarnya? Gimana kabarnya Ibu Cinta hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Eh, Luar biasa Ibu ya. Saya sangat senang ini bisa bertemu dengan Ibu di sore ini di ruang Zoom untuk melaksanakan talking dengan Ibu Cinta. Ya.
Iya Pak, apalagi saya ini sebenarnya ada yang apa ya, sudah tidak sabar gitu ya, ada yang ingin disampaikan. Aduh, luar biasa tidak sabar ini. Kenapa nih Bu? Sudah tidak sabar? Iya Pak, saya itu ingin menyampaikan harapan saya terkait eh, proses pembelajaran di semester ini Pak. Oh, begitu ya. Baik, Bu. Jadi apa nih, Bu, harapan terpendam Bu Sinta ini dalam proses pembelajaran di semester 1 ini? Begini Pak, setelah saya mengikuti pendidikan di CKP, saya percaya bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang unik dan dapat tumbuh melalui pendidikan. Tapi saya ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif begitu, yang menerima dan apa ya, menerima dan mengakomodir semua keberagaman tersebut, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Eh, Kalau boleh tahu nih, Bu, eh, Ibu ya, untuk lingkungan pembelajaran yang itu yang seperti apa, Bu ya? Ya, minimal ketika proses pembelajaran itu yang saya harapkan eh, guru dapat, ya saya itu dapat menyajikan materi pembelajaran melalui bermacam format begitu Pak, seperti teks, gambar, audio, dan video untuk mengakomodir berbagai gaya pembelajaran yang dimiliki oleh anak. Wah, lingkungannya itu yang Ibu idamkan, Bu ya. Jadi ada apa namanya pembelajaran yang menggunakan format teks, menggunakan format gambar, kemudian menggunakan audio, bahkan video gitu, Bu ya. Nah, Ya, menurut Ibu nih, metode pembelajaran apa ya yang paling efektif gitu ya untuk mengakomodasi siswa dengan berbagai gaya belajarnya, Bu? saya kepikiran untuk menggabungkan beberapa metode pembelajaran eh, dengan mengintegrasikan elemen visual, auditif, dan kinestetik. Sehingga kita dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar itu, membuat pembelajaran itu lebih inklusif begitu Pak. Wah, ini luar biasa sekali, Bu, idenya. Nah, oh iya, Ibu pernah nggak melihat atau mencoba nih pembelajaran yang disajikan, misalkan apa melalui berbagai metode pembelajaran? Pernah Pak, saya pernah mencoba dalam pelajaran PPKN tentang pemahaman suasana kebatinan dan sejarah perumusan Pancasila. Di situ saya menggunakan model audiovisual lewat film dokumenter dan kinestetik melalui penyusunan kalender sejarah Hmm. yang bergambar. Oh begitu, Bu ya. Nah, lalu bagaimana, Bu, dengan respon anak-anaknya, Bu? Ternyata Pak, mereka itu antusias dan asik sekali menonton film dan sangat kreatif dalam menuangkan apa yang mereka lihat, mereka tonton itu ke dalam kalender sejarah yang bergambar tersebut. Begitu ya. Jadi anak lebih tertarik gitu ya dengan audiovisual ya. Misalkan di suatu apa namanya di suatu tempat anak ditayangkan disediakan barangkali media ajarnya, Bu ya, media ajar seperti halnya videonya, kemudian disediakan juga proyektornya, layarnya, bahkan dengan pengeras suaranya mungkin, Bu ya. Nah, Ya, gitu. ya. Nah, Ibu pernah mencobanya? Jadi bagaimana Ibu sudah menemukan Ya, solusinya apa belum, Bu? iya Pak, saya baru ingat ternyata saya pernah ya Pak, saya sampai lupa bahwa saya juga pernah sebenarnya menerapkan itu. Mungkin karena istilah diferensiasi itu baru saya kenal ya, sehingga dikiranya saya anggap apa itu. Nah, ketika saya ingat-ingat, oh ternyata kalau seperti itu saya pernah menerapkan begitu Pak. Gitu, Bu, ya. Ya, jadi sekarang dengan ngobrol seperti ini, ada flashback, Bu, ya, ada flashback, ada apa namanya, Iya, mengingat kembali, kemudian hal-hal yang dulu pernah dipakai betul. ternyata, sekarang kita coba gali bersama lagi, Bu, ya. Nah, Iya. jadi bagaimana nih rencana
untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif menurut versi Ibu nih? Ya, mungkin saya akan mencoba memberikan diferensiasi, Pak. Diferensiasi baik itu pada konten, kemudian pada produk, pada proses. Nah, mungkin suatu saat saya akan melakukan outing class, mengajak anak-anak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kuningan untuk mempelajari nilai-nilai perjuangan masyarakat Kuningan. Kemudian saya pun ingin anak-anak itu membuat laporan dengan bentuk produk yang berbeda sesuai dengan kesiapan belajar mereka, kemudian gaya belajar mereka, serta minat dan bakat mereka. Ini mungkin dalam bentuk puisi, video, gambar, dan lain-lain. Agar anak-anak itu ya tadi sesuai belajar itu sesuai dengan gaya belajarnya, begitu. Sesuai dengan kebutuhannya. Barangkali seperti itu, Pak. Wah, sekali nih, Bu. Nah, mungkin Ibu pernah mencoba gitu ya, dengan ketiga gaya belajar itu, Bu, ya. Ada yang apa namanya tadi, audio, visual, kinestetik. Nah, apa namanya, apa yang sudah pernah Ibu lakukan, mungkin Ibu juga mengamati, Bu, ya, mengamati dalam prosesnya. Dari ketiga gaya belajar itu, dalam satu kelas nih, mana yang paling dominan yang murid sukai, Bu? Saya kira yang paling dominan itu lebih ke kinestetik ya, Pak. Kalau sekarang jadi anak-anak itu lebih senang bergerak begitu. Makanya saya lebih asik kalau mereka itu diajak outing class gitu, Mbak, keluar. Ya mungkin faktor sekarang itu ya anak-anak lebih hiperaktif apa gimana ya, Pak. Saya juga atau memang gaya belajar mereka sekarang itu memang uh, learning to do begitu ya, Pak ya. Jenuh jenuh juga mungkin, Bu, kalau di dalam ruangan, Ibu, ya. Iya. Iya. Ibu kan tadi menyebutkan outing kelas gitu ya. Eh, Bisa nggak menyebutkan atau bisa nggak ya yang pernah Ibu lakukan, anak diajak berkunjungnya ke tempat mana, Bu? Kalau saya kan ke itu ya ke Linggarjati, ke Hmm. Gedung Naskah Linggarjati karena ini terkait dengan kedaulatan ya kedaulatan NKRI. Jadi perjuangan diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan. Kemudian setelah itu ke makam pahlawan Hauruni juga pernah. Kemudian ke Gedung Juang dan ke relief yang di Taman Kota, Pak, yang di titik nol itu. Titik nol Kuningan kan ada relief perjuangan di situ. Iya, ya, yang di jajaran Pertokoan Emas itu, Bu, ya. Iya, iya Eh, betul, Pak. ya saya juga pernah ke sana, Bu. Kebetulan rumah saya dekat di situ. Sekalian jalan-jalan gitu, Bu. Ya Nah, betul, Pak Cat Free Day. mungkin ada rencana lain, Bu, selain tempat-tempat yang tadi Ibu sebutkan. Ya kalau outing class mungkin eh, selain outing class atau yang outing class, Pak? Yang yang outing class ya. yang outing kelas gitu. Yang outing class eh, yang ingin saya gali ini, Pak, yang sebenarnya menjadi tugas ya mungkin bagi guru SMP 1 ingin mengetahui jejak apa angklung, Pak, kebudayaan angklung yang konon katanya sebenarnya yang membesarkannya itu mantan guru SMP 1 dulu, dan yang ini yang mengajarkan ke guru SMP 1 itu adalah Bowo Citangtung gitu. Bowo Ada Citangtung. Jadi saya ingin menelusuri ini, Pak, menelusuri tokoh-tokoh sejarah termasuk pendiri SMP 1 gitu ya, yang dulu membangun, yaitu katanya Pak Abah Madkur gitu, orang tuanya Mazmur Pak ya. Masud gitu, ya, orang tuanya Pak Masud Wisnu Saputra. Jadi selain ke tempat, saya juga ingin mewawancarai tokoh, Pak, itu tokoh veteran atau apa gitu, sehingga nilai-nilai perjuangan itu bisa betul dirasakan oleh anak-anak dan mengetahui secara langsung begitu, Pak, itu. Jadi selain mengunjungi tempat, saya juga ingin mengunjungi tokoh-tokoh lah yang mengetahui
secara langsung atau pelaku sejarah begitu Pak. Wah, Masya Allah, ini luar biasa Bu, rencana-rencananya. Ya, turut mendoakan Ibu ya, mudah-mudahan Ibu bisa apa namanya merealisasikannya satu persatu gitu. Amin amin. Minta Baik, doanya ya Pak. ya pasti Bu, pasti saya doakan gitu ya. Nah, selanjutnya Bu, nah kira-kira nih Bu, eh, butuh waktu berapa lama Ibu menyiapkan semuanya untuk bisa mewujudkan rencana yang tadi? Mungkin untuk pertama kali saya tidak ingin menunda-nunda ya Pak. Eh, jadi kira-kira 2 minggu lah. Tapi kalau saya kebingungan nanti boleh ya saya minta mungkin advice lagi dari Bapak. Ya Bu, ya selama Ibu tidak bosan Bu, insya Allah gitu ya, saya siap membantu. Tinggal Ibu Ya, berkabar terima saja ke kasih. saya Bu. Ya. Nanti Bapak ingatkan saya ya tanggal 12 September agar persiapan saya itu lebih maksimal gitu Pak. Oh siap, udah deket Ibu ya. Udah deket, sekarang Iya, sudah tanggal 3 ini. iya. Nah, ini mantap sekali Bu ya. Nah ini bagaimana eh, apa ya? Bagaimana kita bisa memastikan nih bahwa cara yang tersebut itu efektif menurut Ibu ya dan mampu menghasilkan perubahan sikap positif pada siswa Bu. Ya, nanti 1 bulan lagi kita lihatlah Pak. Nanti Pak, saya mungkin akan mencatat progres ya perkembangan dari semua siswa begitu. Oh siap, baik Bu. Jadi bulan depan ya kita ngobrol kembali Bu ya di ruang Ya, Zoom lagi Bu ya. baik baik Pak, boleh Pak, boleh banget itu. Ya, Ya mungkin cukup ya Pak ya. Saya juga merasa ya. ini akhirnya menemukan solusi setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Senang sekali Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti rencana yang ini berjalan barangkali Maaf Pak. cukup Bu ya observasi apa Ya, namanya coaching kita pada kesempatan kali ini. ya. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya Bu, sama-sama. Baik Pak, saya sudah cukup tadi saya sudah memahami dan mengamati mengenai proses coaching, yang sudah Bapak lakukan terhadap Bu Sinta sebagai coaching-nya. Tetapi sebelum penutupan, saya izin menyampaikan beberapa hal ya Pak ya. Setelah mengamati proses proses coaching Bapak bersama Bu Sinta sebagai coachee, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait, proses coaching yang sudah dilaksanakan. Bu, boleh Bu. Baik, baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan yang pertama, apakah, proses coaching yang sudah dilaksanakan ini sudah sesuai dengan indikator, tercapaian yang sudah kita sepakati di awal? Ya, Bu, untuk apa namanya pelaksanaan coaching itu ya Bu ya. Mhm, Pada proses percakapan coaching saya sudah menurut saya nih Bu ya, saya sudah ya, melaksanakan proses coaching dengan alur tirta gitu ya. Di ah, antaranya menanyakan tujuan, kemudian menggali atau mengidentifikasi masalah, mhm, kemudian membuat apa namanya menegakkan rencana aksi dan juga memastikan tanggung jawab. Nah, sehingga hal tersebut dapat menggali potensi-potensi dari kunci dalam menemukan solusi-solusi yang akan diambil. Itu, ya, baik Pak, saya sudah cukup memahaminya. Tapi izinkan saya ya untuk menyampaikan beberapa catatan hasil observasi saya terkait proses coaching yang sudah berlangsung. baik Bu, Di mana silahkan proses Bu. coaching-nya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan tertib, sesuai dengan alur tirta juga sudah sesuai. Bapak sudah menyampaikan tujuan, menanyakan tujuan kepada coachee dan juga Bapak juga sudah mengidentifikasi masalah dari coachee-nya dan juga Bapak sudah bisa menggali potensi-potensi dari coachee tersebut. Di mana Bapak juga sudah, saya lihat sudah bisa
menangkap, kata kunci sehingga, Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggali potensi Koci. Yang terakhir nih, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching sudah berlangsung ini? Baik, terima kasih Bu atas penilaian Ibu ya. Eh, Ya, untuk pertanyaan sama-sama. tersebut kaitan dengan kompetensi yang ingin dikembangkan setelah proses coaching, tentu ya eh, saya ingin lebih mendalami lagi mengenai proses alur cerita Bu. Nah, Baik, maupun saya ingin lebih memahami tentang strategi coaching sehingga ke depan saya mampu memberikan pertanyaan yang lebih berbobot untuk coaching saya. Barangkali itu Bu. baik Pak. Semoga ke depannya Bapak bisa melakukan proses coaching dengan baik lagi ya, dengan lebih baik lagi. Karena saya yakin proses coaching ini harus lebih banyak latihan lagi ya Pak ya. Mungkin demikian proses observasi kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat khususnya bagi saya pribadi dan juga bagi, Bapak dan bagi kita semua. Sehingga kita bisa mengambil manfaat dari proses, kali ini, observasi kali ini. Baik Pak, mungkin itu saja saya akhiri ya proses observasi kali ini. Terima kasih banyak Pak waktunya sudah mau saya observasi ya Pak ya. Ya, Bu. Saya Ya, juga terima kasih Bu dari awal Ibu sudah memberikan gambaran kepada saya pada tahapan praobservasi, kemudian tadi juga Ibu sudah mendampingi Bu pada saat saya melakukan coaching Ibu ya dengan coaching saya. Ibu juga di akhir Ibu lebih memantik saya, kemudian kita sudah diberikan refleksi Bu ya terkait dengan pelaksanaan pada kegiatan pasca observasi ini. Jadi ini terima kasih banyak Bu atas segala masukan-masukan dari Ibu. Insya Allah ke depan mudah-mudahan mungkin yang saya lakukan bisa baik dan bahkan lebih baik lagi. Terima kasih Bu sekali lagi. amin amin. Sama-sama Pak, saya juga terima kasih. Saya akhiri ya proses observasi ini. Selamat malam ya Pak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi